Berlangganan untuk mengakses update lebih cepat. Raja Beladiri mengguncang semesta Season 25. Mengenai Mo Sengyun, yang selalu meremehkan dan memperlakukan segala sesuatu seperti semut, Yang Chen masih mengingatnya dengan jelas. Sekarang melihat Mo Sengyun telah sepenuhnya keluar dari bayang-bayang kekalahannya tetapi masih belum mengubah temperamennya, Yang Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Jika seorang jenius selalu memandang rendah segala sesuatu dan menganggap orang lain lebih rendah darinya, dia tidak akan pernah benar-benar bisa disebut jenius. Jenius sejati adalah orang yang cukup berani untuk mengakui kekurangan dirinya sendiri dan terus maju. Feng Jindao mengundang Mo Sengyun keluar lalu tertawa, ini Mo Sengyun, seorang murid dalam Sekte Tao Tu. Dia kebetulan lewat kota Mo dalam perjalanannya ke kompetisi seleksi jenius. Haha, aku beruntung bisa mengundangnya. Mo Xiaoyou tertarik pada para jenius dari keluarga Zhou dan ingin mengadakan kompetisi. Tuan Zhou, saya ingin tahu apakah Nona Yunxi bersedia naik ke atas dan memberinya pelajaran. Mo Sengyun sedikit mengangkat alisnya dan melirik Zhou Yunxi yang berwajah pucat, lalu sudut bibirnya melengkung ke atas. Apakah gadis yang sakit-sakitan ini benar-benar berpikir dia bisa melawannya? Sungguh menggelikan. Namun, kecantikan wanita ini yang lembut dan rapuh bukanlah pilihan yang buruk untuk dikejar. Ketika orang-orang dari keluarga Zhou mendengar bahwa Mo Sengyun adalah murid dalam Sekte Tao Tu, wajah mereka sedikit berubah. Tak lama kemudian, Zhou Haoran menenangkan diri dan berkata dengan dingin, Tuan Kota Feng, jika Anda benar-benar ingin menekan keluarga Zhou kami, silakan saja, tetapi kami memiliki banyak jenius di keluarga kami, dan Yunxi tidak akan ikut serta hari ini. Melihat itu, Feng Jindao tertawa. Tampaknya Zhou Haoran takut, khawatir putrinya akan melakukan kesalahan di hadapan Mo Sengyun, yang merupakan murid dalam Sekte Tao Tu, dan tidak berani membiarkannya bertarung. Terlebih lagi, Mo Sengyun berdiri dengan tangan di belakang punggung dan dengan malas berkata, baiklah, jangan buang waktu. Siapapun yang kau kirim dari keluarga Zhou sama saja bagiku. Hasilnya akan sama saja. Cepat pilih seseorang, tuan muda ini masih ada urusan yang harus diselesaikan. Melihat penampilan Mo Sengyun yang arogan, anggota keluarga Zhou merasa marah, mata mereka memancarkan amarah, tetapi ketika mereka mengingat status Mo Sengyun, mereka hanya bisa menghela napas dan menatap Zhou Haoran. Feng Jindao juga tertawa dan berkata, Tuan Zhou, siapa yang akan Anda kirim dari keluarga Zhou untuk memimpin? Dengan perintah penguasa kota saya, tidak sembarang orang bisa mendapatkannya. Jika mereka bahkan tidak mampu menahan dua gerakan dari Tuan Mo, saya tidak akan membiarkan kalian mempermalukan diri sendiri di kompetisi seleksi. Zhou Haoran berkata dingin, Tuan Kota Feng, Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Yang Chen, temanku, maaf telah merepotkanmu. Mendengar itu, Yang Chen meletakkan teh di tangannya dan berdiri. Melihat keluarga Zhou mengirimkan seorang junior yang tidak dikenal, Feng Jindao mencibir, Tuan Zhou, keluarga Zhou Anda benar-benar ceroboh, mengirimkan seorang junior yang tidak dikenal. Yang Chen, dengan tangan di belakang punggung, berkata dengan santai, junior Yang Chen memang orang yang tidak dikenal, tetapi kebetulan, saya memiliki beberapa hubungan dengan Tuan Muda Mo. Haha, kakak Mo, sudah lama tidak bertemu. Saat Mo Sengyun melihat Yang Chen, matanya membelalak, dan dia bahkan mundur sedikit karena takut, ekspresinya sangat canggung. Dia baru saja berhasil keluar dari bayang-bayang yang disebabkan oleh Yang Chen dan baru saja membual bahwa siapapun yang datang akan sama seperti dia. Namun sekarang, Yang Chen. Membayangkan kekuatan Yang Chen yang menakutkan yang bisa menghancurkannya, Mo Sengyun tak kuasa menahan rasa gemetar di dalam hatinya. Saat ia berpikir bahwa tak seorang pun di antara generasi muda di Liao Cheng yang bisa menyainginya, Yang Chen muncul. Saat dia berpikir bahwa tidak ada seorang pun di kota Mo yang bisa menyainginya, ternyata Yang Chen muncul lagi. Mengapa Yang Chen tidak pernah bisa melepaskannya? Namun, dia tidak tahu bahwa Yang Chen juga tidak mengharapkan hal ini. Melihat Yang Chen dan Mo Sengyun begitu dekat, Feng Jindao dan Zhou Haoran sama-sama terkejut. Yang Chen dengan malas berkata, Saudara Mo, apakah Anda tertarik untuk ronde kedua? Ekspresi Mo Sengyun berubah-ubah, dan butuh beberapa saat baginya untuk berkata, tidak perlu ada pertandingan. Tuan Kota Feng, mari kita cari orang lain untuk urusan hari ini. Tidak, mata Feng Jindao membelalak tak percaya. Ia akhirnya merasa kemenangan sudah di depan mata dan mampu meredam kesombongan keluarga Zhou hari ini. Setidaknya dia telah menyaksikan kekuatan Mo Sengyun dan yakin bahwa tidak ada seorang pun di kota Mo yang bisa menandinginya. Namun, ketika Mo Sengyun melihat junior tak dikenal yang ia pikirkan, ia tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan lari seperti kelinci yang melihat harimau, bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan. Mo Xiaoyou, bukankah kita sudah sepakat tentang ini? Feng Jindao ingin marah, tetapi ketika ia memikirkan latar belakang dan status Mo Sengyun, ia harus menelan amarahnya dan berbicara dengan sopan dan hormat. Mo Sengyun berteriak, sudah kubilang, Tuan Kota Feng, cari orang lain. Feng Jindao merasa ingin menangis. Cari orang lain, siapa yang sebaiknya dia undang? Dia menghabiskan begitu banyak batu roh untuk mengundang Mo Sengyun, dan sekarang dia malah membatalkan undangannya. Siapa yang harus dia undang sekarang? Kamu akan kaget secantik apa dia dulu sebelum oplasnya lihat. Kecantikan herbal. Ingin gairah itu tetap membara. Lakukan 9 hal ini. Kecantikan herbal. Di sisi lain, Mo Sengyun sangat tegas. Dia tahu perbedaan kekuatan antara dirinya dan Yang Chen, dan bahkan tidak berpikir untuk bertarung. Dia hanya berbalik dan pergi. Feng Jindao hanya bisa berdiri di sana, dalam situasi yang sulit.
Orang-orang dari Mo City Lord's Mansion tampak canggung dan tidak tahu harus berkata apa. Para anggota keluarga Zhou juga tercengang oleh pemandangan dramatis ini, tetapi segera Zhou Haoran tertawa, "Tuan Kota Feng, sepertinya jenius yang Anda undang bahkan tidak ingin berpikir untuk bertarung dengan Yang Chen kami. Oh tidak, saya harus mengatakan jenius ini terlalu sibuk untuk berkompetisi dan memiliki hal lain yang harus dilakukan." Ejekan dalam pernyataan ini sangat jelas, membuat wajah Feng Jindao memerah karena marah. Pada saat itu, Feng Jindao sudah tidak sanggup lagi melanjutkan pertarungan, dia berteriak, "Keluarkan perintah penguasa kota." Setelah memberi perintah kepada para pelayan, Feng Jindao berbalik dan pergi tanpa menunda-nunda. Orang-orang di bawah tanah hanya bisa menggertakkan gigi dan menyampaikan perintah penguasa kota kepada keluarga Zhou. Keluarga Zhou sangat gembira menerima perintah penguasa kota, Yang Chen, temanku, terima kasih banyak untuk waktu ini. Ngomong-ngomong, Mo itu. Seng Yun dari pintu dalam sekte Tao Tu. Bersamamu. Yang Chen menatap tatapan terkejut di sekitarnya, termasuk mata Zhou Yunxi yang berkedip penasaran, dan tahu bahwa akan sulit untuk tidak menjelaskan. Dia hanya bisa berkata, "Aku pernah bertarung satu ronde dengan Mo Seng Yun dan menang karena keberuntungan. Sekarang aku bertemu Mo Seng Yun lagi, ini pasti keberuntungan. Mo Seng Yun baru saja kalah dariku beberapa hari yang lalu, jadi wajar saja dia tidak akan berpikir untuk mempermalukannya lagi." Mo Seng Yun cukup tegas. Hal ini membuat anggota keluarga Zhou terkejut dan tersentak. Meskipun kata-kata Yang Chen terdengar sederhana, mungkinkah kemenangan karena keberuntungan semata yang membuat Mo Seng Yun begitu takut? Mo Seng Yun dan Yang Chen bahkan tidak berada di level yang sama. Siapa sebenarnya Yang Chen? Bahkan murid-murid sekte inti seperti Tao Tu pun akan lari terbirit-birit saat melihatnya. Zhou Haoran merasa bingung, tetapi dia tidak lagi memikirkannya dan tertawa terbahak-bahak. "Ayo pergi." Bab 242. Yang Chen dan anggota keluarga Zhou meninggalkan kediaman resmi Tuan Kota Mo dalam sebuah prosesi megah. Pada saat yang sama, Mo Seng Yun, yang awalnya berencana untuk memamerkan kemampuannya tetapi malah dipermalukan, kembali ke kediamannya di dalam Mo City Lord Mansion. Begitu ia membuka pintu, semilir angin harum menerpa dirinya. Seorang wanita cantik bertubuh langsing dan berwajah merona melompat ke pelukan Mo Seng Yun, tanpa menghiraukan kesopanan antara pria dan wanita. Postur tubuhnya yang menggoda sungguh memikat. "Kakak Yun, ada apa? Kau terlihat sangat murung." Wanita itu menghela napas pelan, menyentuh hati Mo Seng Yun. Setelah diperiksa lebih teliti, wanita ini tak lain adalah Wen Xi, gadis dari sekte Kaisar Ming. Tidak jelas kapan Wen Xi mulai terlibat dengan Mo Seng Yun. Mo Seng Yun dipenuhi rasa dendam, tetapi saat ini, dia tergoda oleh wanita itu, dan perutnya dipenuhi amarah yang membara. "Huff, tebak siapa yang kutemui hari ini?" "Siapa yang kau temui?" Wen Xi berpura-pura malu, tetapi matanya tajam. "Yang Chen," seru Mo Seng Yun dengan dengusan pelan. Tubuh Wen Xi yang rapuh bergetar, "Anak itu, dia benar-benar ada di kota Mo." "Huff, ternyata dia. Bukankah sekte Kaisar Mingmu ingin membunuh anak ini? Sekarang kesempatannya telah tiba." Mo Seng Yun tertawa kejam, "Aku tidak akan membiarkan orang udik ini mengencingi dan mencemoohku." Mengingat kembali penghinaan yang dialaminya di aula besar, dada Mo Seng Yun dipenuhi amarah, tak mampu menenangkannya. Kapan dia pernah kehilangan muka seperti ini? Di depan begitu banyak orang, dia bahkan tidak punya keberanian untuk melawan. Adapun Wen Xi, matanya berkilat dengan sedikit keganasan ketika mendengar nama itu. "Yang Chen, bajingan kecil itu membunuh murid luar sekte Kaisar Mingku. Liu Taixing, dan saudaraku Liu. Aku memperlakukannya seperti saudaraku sendiri. Jangan khawatir, mulai sekarang, aku akan mencintaimu lebih dari Liu Taixing," kata Mo Seng Yun, menenangkan Wen Xi yang tampak menyedihkan dan menawan. Si binatang buas Yang Chen itu, demi menginginkan harta karun di tubuh Liu Taixing, malah menyerang dan melukainya. Orang seperti itu, jika tidak disingkirkan, di mana keadilan? Wen Xi tampak lemah dan rapuh, dengan air mata di matanya, ia menggeliat dalam pelukan Mo Seng Yun. "Kalau begitu, kau pasti sangat mencintaiku. Tenang saja, begitu aku kembali ke sekte kali ini, aku pasti akan berbicara dengan guruku tentang menikahimu." "Saudara Yun, kenapa terburu-buru? Cepat atau lambat aku akan menjadi milikmu juga." Wen Xi sangat memahami pikiran laki-laki. Begitu seorang pria merasakan manisnya, semua janjinya akan menjadi sia-sia. Tanpa mendapatkan keuntungan apapun dari Mo Seng Yun, dia tidak akan mudah membiarkannya memilikinya. Wen Xi, karena takut membuat Mo Seng Yun marah, dengan cepat berkata, "Saat ini, yang terpenting adalah Yang Chen. Kau baru saja bertemu dengannya, jadi dia pasti belum pergi jauh. Aku akan menghubungi para tetua dan murid sekte Kaisar Ming di kota Mo sekarang, dan mencari kesempatan untuk menyingkirkan anak ini." Niat membunuh terpancar dari mata Wen Xi saat kambing hitam itu bisa mati dengan cara yang lebih misterius. Begitu dia meninggal, semuanya akan beres. Yang Chen sama sekali tidak menyadari urusan Wen Xi dan Mo Seng Yun. Ia mengira Mo Seng Yun sendirian dan tidak menganggapnya serius. Sekarang, ia kembali ke keluarga Zhou bersama mereka. Di tengah perjalanan, Yang Chen tiba-tiba mengangkat alisnya. "Apa ini?" Kamar dagang memiliki beberapa bahan untuk menyempurnakan kehidupan. Pil perpanjangan masa kehamilan. "Tepat sekali, Tuan Muda. Cepat beli. Bahan-bahan ini sulit didapatkan." Rainbow sangat gembira hingga hampir menangis. Di ke-8.
Di tepi sungai yang mengalir, dia mendesak Yang Chen untuk bertindak, karena pil perpanjangan hidup terlalu penting bagi suku manusia ikan mereka. Yang Chen tak kuasa menahan tawa, memangnya kenapa terburu-buru? Aku mau pergi sekarang. Ia tahu bahwa Rainbow sangat bersemangat dan sama sekali tidak pelit, jadi ia segera berkata kepada Tuan Zhou, kota Mo sangat besar, aku ingin berkeliling dan bersenang-senang. Aku akan kembali ke keluarga Zhou nanti. Oh, ternyata memang begitu. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu minat tuan muda yang untuk bermain. Zhou Haoran tidak menghentikannya. Wajar bagi seseorang seusia Yang Chen untuk memiliki hati yang suka bermain. Dia mengatakan bahwa putrinya sendiri hanya menikmati bercocok tanam dan bermain. Terkadang, saat ia kecanduan bermain game, ia tidak bisa berhenti. Yang Chen sudah jauh lebih baik jika dibandingkan. Dia tidak mengetahui pikiran sebenarnya Yang Chen. Mengikuti arah yang ditunjukkan Rainbow, Yang Chen tiba di pintu masuk kamar dagang. Asosiasi Perdagangan Longteng, nama yang hebat. Sambil berkata demikian, Yang Chen memasuki asosiasi perdagangan tersebut. Tuan muda, apa yang bisa saya bantu? Asosiasi perdagangan kami memiliki berbagai macam barang, semua yang Anda butuhkan. Pemilik toko, setelah melihat kultivasi seni bela diri Yang Chen, terkejut dan mulai menjilat tanpa henti, takut membuat Yang Chen tidak senang. Yang Chen tidak membuang-buang kata, langsung menuju ke bahan pil perpanjangan umur yang telah ditemukan Rainbow. Ini adalah bunga abadi, Yang Chen takjub. Bunga abadi ini sangat langka, dan dia tidak menyangka akan menemukannya di asosiasi perdagangan kota Mo. Penjaga toko memperhatikan ketertarikan Yang Chen pada bunga abadi dan ragu-ragu. Tuan muda, selera Anda sangat bagus. Bunga abadi ini adalah harta karun baru yang diperoleh asosiasi perdagangan Longteng kami. Namun, bunga ini hanya untuk dipajang dan tidak untuk dijual. Harganya bisa dinegosiasikan. Yang Chen tidak membuang-buang kata lagi. Tentu saja, bunga abadi itu tidak akan murah, dan dia bisa memahaminya. Hanya satu bunga abadi ini, jika dikonsumsi, dapat meningkatkan umur seorang seniman bela diri hingga 3 tahun. Harta karun langka seperti itu, jika dimurnikan menjadi pil perpanjangan umur, dapat memperpanjang umur seseorang lebih dari 10 tahun atau bahkan mungkin 20 tahun jika beruntung. Penjaga toko melihat sikap Yang Chen yang angkuh dan sedikit ragu. Haha, teman muda ini sungguh berani. Bunga abadi memang harta karun asosiasi perdagangan Longteng kita yang patut dipamerkan, tapi aturan tidak berlaku selama manusia masih hidup. Pada saat itu, tawa riuh terdengar. Yang Chen menoleh ke arah sumber tawa itu dan menemukan bahwa tawa itu berasal dari seorang pria tua yang berjalan perlahan ke depan. Pria tua ini mengenakan seragam asosiasi perdagangan Longteng, jelas merupakan pengambil keputusan sebenarnya dari asosiasi perdagangan tersebut. Yang Chen tersenyum tipis, bisakah kamu mengambil keputusan? Saya Tetua Liu dari asosiasi perdagangan Longteng, yang bertugas mengawasi toko ini. Jika pemuda ini tertarik pada bunga abadi, itu adalah pertanda baik dari bunga tersebut. Namun, mengenai harganya, Tetua Asosiasi Perdagangan itu ragu-ragu, tetapi maksudnya sangat jelas. Yang Chen tersenyum tipis, dan setelah mendengar dari Rainbow bahwa tingkat kultivasi tetua berada di puncak alam Lingwu, dia tahu bahwa dia dapat mengambil keputusan tentang bunga abadi. Dengan nada tenang, dia berkata, mengenai harganya, Tetua Liu, sebutkan saja. Ingatlah bahwa saya memiliki hubungan yang mendalam dengan keluarga Zhou, jadi saya harap Tetua Liu bisa memberi saya harga yang adil. Bab 243. Kata-kata bahwa aku memiliki ikatan yang kuat dengan keluarga Zhou itu tampaknya tidak disengaja, tetapi hal itu membuat Tetua Liu berkeringat dingin. Awalnya ia mengira Yang Chen adalah orang bodoh yang mencoba memerasnya untuk mendapatkan kesepakatan yang menguntungkan, tetapi ia tidak menyangka Yang Chen memiliki hubungan dengan keluarga Zhou, yang membuatnya merasa sedikit malu. Kekuatan keluarga Zhou adalah sesuatu yang tidak boleh disinggung oleh asosiasi perdagangan Longteng mereka. Yang Chen telah mengambil tindakan pencegahan ini untuk mencegah asosiasi perdagangan memiliki niat jahat. Dia berinisiatif menyebutkan hubungannya dengan keluarga Zhou, meminjam kekuatan mereka untuk kepentingannya sendiri. Jika asosiasi perdagangan benar-benar menyelidiki hal ini, dia pun tidak akan takut. Dengan dukungan keluarga Zhou, tindakannya akan jauh lebih mudah. Tetua Liu adalah pria yang cerdas. Melihat keberanian Yang Chen, ditambah dengan kenyataan bahwa matanya sama sekali tidak berkedip, ia menyadari bahwa pemuda di hadapannya tidak berbohong. Dengan pemikiran itu, Tetua Liu, dengan tangan di belakang punggungnya, berkata, 25.000 batu spiritual untuk harga itu, menurutku itu cukup masuk akal. Awalnya dia ingin meminta 30.000, mencoba menipu Yang Chen, tetapi setelah mempertimbangkan koneksi keluarga Zhou, dia menetapkan harga 25.000 batu spiritual. Yang Chen tidak ragu-ragu, tawaran terakhir, 20.000 batu spiritual. Tetua Liu mengangkat alisnya, menyadari bahwa pemuda di depannya pandai bernegosiasi. 20.000 batu spiritual mungkin tampak seperti angka belaka, tetapi Yang Chen menurunkannya sebanyak 5.000, dan yang terpenting, 20.000 batu spiritual memang merupakan harga normal untuk bunga abadi, sehingga tidak ada ruang untuk perdebatan. 22.000, Tetua Liu enggan berkata, Tuan muda, yang abadi. Bunga adalah barang yang sangat langka, meminta sedikit lebih banyak bukanlah masalah. Hehe, Tetua Liu sebaiknya mempertimbangkannya baik-baik. Bunga keabadian hanya menambah umur 3 tahun. Harganya tidak sepadan, kata Yang Chen dengan malas. Namun, bunga keabadian adalah bahan untuk memurnikan pil perpanjangan umur, jawab Tetua Liu. Mendengar itu, bibir Yang Chen melengkung ke atas, tapi siapa di kota Mo yang bisa memurnikan pil perpanjangan umur?
Tetua Liu, saya tidak mampu membayar harga Anda. Saya permisi dulu. Setelah mengatakan itu, Yang Chen berbalik dan pergi. Ini. Tetua Liu merasa cemas. Dia ragu sejenak sebelum buru-buru berkata, tunggu sebentar, anak muda. Bagaimana kalau 21.000? Yang Chen bahkan tidak berhenti berjalan. 20.000, baiklah, hanya 20.000. Tetua Liu menarik napas dalam-dalam, menggertakkan giginya, dan dengan enggan menyetujui. Sesungguhnya, alasan Tetua Liu menyimpan bunga abadi untuk dipajang dan bukan untuk dijual bukanlah karena bunga itu sangat berharga, tetapi karena bunga itu tidak dapat dijual. Bunga abadi memang spesies langka, tetapi harganya tidak setinggi 20.000 batu spiritual. Jika seseorang mampu menyempurnakan pil perpanjangan umur, harga bunga keabadian secara alami akan naik. Namun, tak seorang pun di kota Mo yang mampu melakukannya. Karena tidak punya pilihan lain, dia, sebagai manajer asosiasi perdagangan, baru saja membuat aturan hanya memajang dan tidak menjual. Dia menggunakan bunga abadi yang tidak bisa dijual untuk meningkatkan statusnya. Karena toh tidak bisa dijual, mengapa tidak mempromosikannya saja? Namun pemuda di depannya itu langsung mengetahui niatnya yang sebenarnya. Sekarang dia tidak punya pilihan lain selain dengan berat hati menyetujui permintaan Yang Chen. Setelah mendengar angka 20.000 batu spiritual, mulut Yang Chen melengkung, dan dia berbalik, terima kasih, Tetua Liu. Dia juga menghela napas dalam hatinya. Tak berdaya, dengan sumber daya yang terbatas, bahkan beberapa ribu batu spiritual pun perlu dihemat. Dia tidak mampu membeli 25.000 batu spiritual, karena itu akan menghabiskan semua batu spiritualnya. Tetua Liu agak tidak senang, tetapi dia tetap mengeluarkan bunga abadi. Bisakah Tuan Muda membayar batu spiritual itu sekarang? Yang Chen menyerahkan 20.000 batu spiritual sesuai permintaan. Hal ini membuat Tetua Liu dengan cermat menghitung batu spiritual tersebut. Melihat jumlahnya mencukupi, ia akhirnya menunjukkan ekspresi gembira, bunga abadi sekarang menjadi milik Tuan Muda. Yang Chen menatap bunga abadi di tangannya dan tersenyum lembut. Ia hendak pergi ketika tiba-tiba, matanya menyipit, dan ekspresinya menjadi dingin. Itu karena, pada saat itu, tiba-tiba ada lebih banyak orang di asosiasi perdagangan. Jika dihitung, setidaknya ada puluhan orang. Puluhan orang ini memasuki asosiasi perdagangan satu demi satu, seketika memusatkan perhatian mereka padanya. Dilihat dari ekspresi mereka, jelas bahwa orang-orang ini memiliki niat jahat. Tetua Liu jelas juga menyadarinya. Melihat niat orang-orang ini, dia melangkah maju, apa maksud kalian semua? Asosiasi perdagangan lonteng kami bukanlah buah kesemek lunak yang bisa diremas sembarangan. Jika kalian ingin membuat masalah, silakan pergi ke tempat lain. Kalau tidak, jangan salahkan asosiasi perdagangan lonteng kami karena tidak sopan. Begitu kata-kata itu terucap, Tetua Liu tiba-tiba memancarkan ki puncak alam Ling Wu yang menakjubkan. Pria parubaya yang memimpin rombongan itu mengenakan jubah Taois dan mencibir, kau berani mencampuri urusan sekte Kaisar Ming kami. Hanya seorang pedagang lonteng biasa saja. Tetua jemaat, bukankah Anda sudah lelah hidup? Setelah berbicara, pria itu memancarkan energi alam bela diri Yuan setengah langkah yang mengesankan. Energi ki ini langsung menyebar, menyebabkan wajah Tetua Liu tiba-tiba pucat. Kau berasal dari sekte Kaisar Ming. Mata Tetua Liu membelalak, suaranya bergetar saat menyadari identitas orang-orang ini. Pemilik toko itu juga merasa takut. Tetua Liu agak lebih tenang, para anggota sekte Kaisar Ming yang terhormat, asosiasi perdagangan kami hanyalah bisnis kecil. Kami tidak pernah menyinggung sekte Kaisar Ming. Lalu apa maksud Anda? Jangan khawatir, kami tidak ada hubungannya dengan asosiasi perdagangan Anda. Kami datang ke sini untuk menangkap seseorang. Itu bukan urusan Anda, pergilah. Tetua berjubah Tao itu melambaikan tangannya. Saat ini tidak ada orang lain di asosiasi perdagangan lonteng. Sekalipun Tetua Liu bodoh, dia tahu siapa yang menjadi target orang-orang ini. Bagaimana mungkin sebuah asosiasi perdagangan kecil seperti miliknya ikut campur ketika sekte Kaisar Ming ingin menangkap seseorang? Bahkan istana Tuan Kota Mo pun harus memberi hormat kepada sekte Kaisar Ming. Menyadari hal ini, Tetua Liu menghela napas getir, membawa pemilik toko itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, lalu pergi. Siapkan formasi serangan, dan lakukan dengan cepat. Pastikan istana Tuan Kota tidak kehilangan muka, perintah tetua berjubah Tao itu. Elder, semuanya sudah terpasang. Tidak mungkin ada suara atau gerakan yang bisa keluar. Dari luar, asosiasi perdagangan lonteng ini masih terlihat seperti asosiasi perdagangan lonteng. Murid sekte Kaisar Ming itu terkekeh, lalu menatap Yang Chen, apakah anak kecil ini Yang Chen? Yang Chen meletakkan tangannya di belakang punggung, merasakan perubahan di sekitarnya. Suara Rainbow bergema di benaknya, Tuan Muda, ini adalah metode susunan pengunci jiwa. Orang-orang ini menggunakan lempengan susunan untuk membuat susunan tersebut. Metode susunan pengunci jiwa dapat sepenuhnya memblokir suara dan bahkan ki sejati. Bagian dalam formasi dan dunia luar benar-benar terpisah. Yang Chen sudah menyadari hal ini. Setidaknya untuk saat ini, asosiasi perdagangan lonteng telah berubah total, dengan bunga, tanaman, dan pepohonan di sekitarnya. Jelas bahwa dia sekarang dikelilingi oleh susunan formasi. Memikirkan hal ini, Yang Chen berkata tanpa ekspresi, sekte Kaisar Ming sungguh murah hati. Untuk membunuh seorang pemuda alam Ling Wu yang tidak penting sepertiku, kalian telah mengerahkan begitu banyak usaha. Seorang alam bela diri Yuan setengah langkah, dan bahkan menggunakan formasi lempeng susunan, kalian benar-benar mengerahkan seluruh kemampuan.
Kata-katanya disusul dengan ekspresi dingin di wajahnya. Mereka jelas tidak berniat memberinya jalan keluar apapun. Bab 244. Huff, Yang Chen, aku adalah tetua penegak hukum sekte luar Kaisar Ming, yang bertugas menjaga kotamu. Aku tidak menyangka kau akan menginjakan kaki di wilayahku. Serahkan lonceng pikiran yang mempesona itu, dan mungkin aku akan mempertimbangkan untuk memberimu mayat utuh sebagai tanda belas kasihan. Tetua Gu menjilat bibirnya, ekspresinya dingin dan menyeramkan, sama sekali tidak menganggap serius Yang Chen. Dia sudah membunuh terlalu banyak orang seperti Yang Chen sebelumnya. Selalu ada saja orang-orang yang mencoba membuat masalah. Namun, mereka tidak tahu bahwa konsekuensi melawan sekte Kaisar Ming adalah kematian. Tetua Gu kini bertekad untuk mengambil pujian itu untuk dirinya sendiri. Jika dia mendapatkan Dasling, menyerahkan lonceng pikiran kepada Tetua Qian akan menjadi suatu kehormatan besar. Mungkin Tetua Qian bahkan akan mendukungnya nanti. Sebagai tetua sekte luar, statusnya masih lebih rendah daripada anggota sekte dalam. Jika dia bisa masuk ke sekte dalam, itu akan menjadi lompatan besar. Tepat setelah kata-kata Tetua Gu selesai terucap, sebuah teriakan tiba-tiba terdengar, "Tetua Gu, tidak perlu membuang-buang kata untuk anak ini, dia telah membunuh kakak Liu." Yang Chen tidak repot-repot menjelaskan masalah tentang lonceng pikiran yang mempesona. Lagi pula, dia tidak mungkin bisa menjelaskannya dengan jelas. Namun, pada saat itu, ketika dia mendengar teriakan itu, dia tiba-tiba tertarik dan menoleh. Di antara anggota sekte Kaisar Ming, ada wajah yang familiar, itu adalah Wenxi. Dialah orangnya, ekspresi Yang Chen dingin, dan dia jelas mengingat wanita ini. Pada hari ia bertarung dengan Liu Taixing, ia memperhatikan Wenxi, wanita yang mengejar Liu Taixing, yang mata dan penampilannya menunjukkan bahwa ia adalah wanita yang sulit dikendalikan dan pelin-pelan. Dia selalu menganggapnya aneh. Dia sudah berada di kota Mo selama beberapa hari, dan para anggota Kaisar Ming. Sekte itu tidak bertindak. Jika sekte Kaisar Ming benar-benar memiliki kendali yang begitu kuat atas situasi tersebut, dia pasti sudah mengubah penampilannya sejak lama. Namun jelas, mereka tidak mampu melakukannya. Dia tidak menyangka sekte Kaisar Ming akan langsung mengepungnya. Itu aneh. Setidaknya, waktu kemunculan sekte Kaisar Ming sangat tepat. Dia baru saja meninggalkan rumah besar kota Mo dan berpisah dengan keluarga Zhou ketika anggota sekte Kaisar Ming muncul. Itu tidak masuk akal. Awalnya, dia mengira masalah ini mungkin ada hubungannya dengan Mo Sengyun, tetapi sekarang, setelah melihat Wenxi, dia merasa ada hubungan yang tak terhindarkan antara insiden ini dan dirinya. Wajah Wenxi yang berlinang air mata tampak memilukan, kakak Liu selalu menjadi orang yang paling menyayangiku, dia memperlakukan orang lain dengan baik, tetapi binatang buas ini, dalam pertarungan melawan kakak Liu, menang dengan tipu daya licik dan bahkan berencana untuk membunuhnya. Dia bahkan menginginkan lonceng pikiran mempesona milik kakak Liu, menyimpan niat membunuh dan membunuh kakak Liu. Kasihan kakak Liu. Mendengar itu, Yang Chen tak kuasa menahan tawa. Namun, ia segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Wanita ini tidak memiliki hubungan yang baik dengan Liu Taixing, jadi mengapa dia menangis seperti ini? Bukankah ini tidak perlu? Yang Chen merasa ada yang aneh, dan saat dia menatap Wenxi, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Harus diakui bahwa air mata wanita adalah yang paling efektif dalam menggerakkan hati pria. Saat Wenxi meneteskan air mata, para murid sekte luar dari sekte Kaisar Ming yang berada di sampingnya mulai menatap Yang Chen dengan tatapan membunuh, sambil menggertakkan gigi. Serang, Tetua Gu melihat murid-muridnya bersiap untuk bertindak, melambaikan tangannya, dan langsung berteriak. Dalam sekejap, puluhan murid sekte Kaisar Ming menyerang secara serentak. Yang Chen buru-buru mundur dan menenangkan diri. Dia menatap dengan saksama, mendengarkan analisis Rainbow. Di antara puluhan orang ini, sebagian besar adalah anggota luar sekte Kaisar Ming. Murid dan tetua sekte, dengan kultivasi seni bela diri di alam roh bela diri. Alam tingkat keempat dan kelima. Sebagian besar dari mereka berada di alam bela diri roh. Tingkat ketiga dan kedua, yang paling merepotkan adalah tetua penegak hukum itu, dia berada di alam bela diri Yuan setengah langkah, dan dia sangat sulit dihadapi. Rainbow dengan cepat berkata, "Tuan muda, jumlah mereka terlalu banyak, kita tidak bisa melawan mereka. Anda harus menemukan cara untuk menembus formasi dan melarikan diri." Yang Chen tahu bahwa ia telah sepenuhnya memutuskan hubungan dengan sekte Kaisar Ming. Saat ini, melarikan diri adalah pilihan terbaik. Sambil berpikir demikian, dia mengertakkan giginya, tidak mudah untuk melarikan diri, dan lagi pula, aku harus memastikan sesuatu terlebih dahulu. Tetua Gu, yang berada di alam bela diri setengah langkah Yuan, sangat ingin segera membunuh Yang Chen dan mengambil lonceng pikiran yang mempesona. Dia hampir menjadi orang pertama yang menyerbu maju. Menghadapi kultivasi seni bela diri yang begitu menakjubkan, Yang Chen tahu dia tidak punya kesempatan untuk melawan balik. Perbedaan tingkat kultivasi mereka terlalu besar. Dengan pemikiran itu, dia memutuskan, karena kita berada dalam formasi ini, aku tidak takut saudara-saudara beruang hitam gunung hitam ditemukan oleh terlalu banyak orang. Aku hanya bisa mengambil risiko. Sekarang, aku tidak punya waktu untuk khawatir apakah sekte Kaisar Ming akan mengetahui sesuatu tentang saudara-saudara beruang hitam gunung hitam. Dengan pemikiran ini, saat telapak tangan Tetua Gu hendak menyerang, Yang Chen tiba-tiba berkomunikasi dengan Rainbow. "Nak, bersiaplah untuk mati." Tetua Gu meraung. Namun, tepat ketika dia mengira Yang Chen sudah pasti mati, tiba-tiba, kekuatan besar datang dari atas. Telapak awan gelap gunung hitam. Ledakan.
Dua jejak telapak tangan, sebesar gunung, menghantam langsung ke bawah. Jurus telapak awan gelap gunung hitam ini bukan dilepaskan oleh Yang Chen, melainkan oleh saudara-saudara beruang hitam gunung hitam. Jika ini terjadi di hari-hari biasa, Yang Chen tidak akan berani melepaskan saudara-saudara beruang hitam gunung hitam, karena identitas asli mereka pasti akan memicu badai berdarah jika terungkap. Namun kini, terperangkap di dalam metode penguncian jiwa, dunia luar tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam. Selain itu, saat itu dia tidak punya banyak pilihan. Apa ini? Tetua Gu terkejut, menatap kedua beruang hitam besar itu, ekspresinya berubah. Bos, apa yang harus kita lakukan? Kita belum menghabisinya. Tetua beruang pertama meraung sambil menggaruk kepalanya. Kalian berdua bantu aku menahan orang ini. Perintah Yang Chen. Tidak masalah. Tetua beruang 1 dan tetua beruang 2 bersikap lugas, sehingga mereka langsung menyerang tetua Gu tanpa mempertimbangkan tingkat kultivasi seni bela dirinya. Binatang buas jahat, mencari kematian. Tetua Gu tidak dapat memastikan kategori beruang hitam gunung hitam. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Yang Chen akan memiliki dua binatang buas iblis untuk membantunya. Memiliki binatang buas iblis bukanlah hal yang aneh, tetapi memiliki dua binatang buas iblis sekuat itu sangat langka. Tetua Gu benar-benar tercengang, kedua beruang ini hanya berada di tingkat spiritual. Alam bela diri tingkat 5, bagaimana mereka bisa sekuat itu? Sebagai seorang ahli alam bela diri Yuan setengah langkah, dia terjebak di antara saudara-saudara beruang hitam gunung hitam dari kedua pihak, dan benar-benar dipukuli hingga tidak mampu melawan balik. Sekilas, terlihat jelas bahwa ukuran saudara beruang hitam gunung hitam terus membesar saat mereka menekan Tetua Gu. Namun, Tetua Gu, bagaimanapun juga, adalah seorang ahli alam bela diri Yuan setengah langkah. Meskipun awalnya ia lengah menghadapi saudara-saudara beruang hitam gunung hitam dan tidak dapat membela diri, ia segera menyesuaikan diri. Dengan gelombang ki sejati miliknya, ia segera menekan saudara-saudara beruang hitam gunung hitam. Melihat ini, Yang Chen tahu bahwa tidak akan mudah bagi kedua saudara itu untuk menahan Tetua Gu. Dia menarik napas dalam-dalam, saudara ular piton, kau juga, pergilah dan bantu saudara-saudara beruang hitam. Tidak masalah. Bab 245. Saat ular piton cakar emas setuju di 8 ujung yang mengalir. Sungai itu segera mundur dari ruang sungai yang mengalir di 8 ujung. Setelah itu, ia membuka taringnya yang ganas dan mendesis sambil menggigit ke arah Tetua Gu. Mulutnya yang besar cukup untuk menelan seekor gajah, yang cukup mengejutkan untuk dilihat. Apa? Tetua Gu membelalakan matanya. Dia nyaris kalah melawan dua bersaudara beruang hitam gunung hitam dan unggul, tetapi kemunculan ular piton cakar emas seketika menghapus semua keunggulan yang telah susah payah diraihnya. Kulit kepala Tetua Gu terasa geli sesaat. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Bagaimana makhluk-makhluk iblis ini muncul begitu saja? Tidak ada tanda-tanda sebelumnya, dan itu membingungkan. Meskipun kedua bersaudara beruang hitam gunung hitam itu tidak terlalu cerdas, kekuatan fisik mereka tak terbatas. Dengan kemampuannya, Tetua Gu dapat dengan mudah mempermainkan mereka. Namun, ular piton cakar emas berbeda. Ia lincah dan bertarung dengan cerdik, mengendalikan kedua beruang hitam gunung hitam dan seketika membalikkan situasi yang tidak menguntungkan. Tetua beruang 1, tetua beruang 2, perhatikan waktu yang tepat dan bekerja samalah denganku. Jangan hanya mengandalkan kekuatan kasar untuk menyerang. Ular piton cakar emas berteriak dalam bahasa binatang pada umumnya. Kedua beruang hitam gunung hitam itu menyadari bahwa pemahaman mereka lemah, jadi mereka mendengarkan kata-kata ular piton cakar emas dan mengikuti instruksinya. Yang Chen mengamati pemandangan ini, berpikir dengan cermat dan tidak bertindak gegabah. Melihat murid-murid sekte Kaisar Ming lainnya datang untuk membunuhnya, Yang Chen mundur selangkah demi selangkah. Saudara Piton tampaknya kekuatannya meningkat setelah mengambil milikku. Pil Tong Ming, mencapai lapisan ke-7 alam bela diri roh. Namun, kekuatan ular piton cakar emas tidak jauh berbeda dari alam lapisan ke-7 biasa sebelum berevolusi. Tidak seperti saudara beruang hitam gunung hitam yang dapat mengerahkan kekuatan jauh lebih besar daripada kekuatan sebenarnya mereka di lapisan ke-5 alam bela diri roh. Yang Chen berpikir dalam hati, lalu berteriak pelangi. Bagaimanapun juga, Tetua Gu adalah penguasa alam bela diri Yuan setengah langkah, dan kekuatannya sangat besar. Kakak ular piton dan kedua saudara beruang hitam mungkin tidak akan mampu melawannya. Meskipun mereka sekarang memiliki inisiatif, mereka tetap akan dibunuh oleh Tetua Gu jika mereka tidak bertahan lama. Kau harus memanfaatkan kesempatan ini dan menggunakan kekuatan jiwa ilahimu untuk membantu mereka. Meskipun dengan bantuan kekuatan jiwa ilahi Rainbow, membunuh Tetua Gu bukanlah hal mudah, karena terdapat perbedaan yang cukup besar dalam kultivasi seni bela diri mereka. Namun, mengingat situasi saat ini, menggunakan kemampuan beberapa binatang iblis untuk mengalihkan perhatian Tetua Gu bukanlah hal yang sulit. Itulah efek yang dia inginkan, untuk menahan mereka agar tetap tegak. Selanjutnya, aku perlu menemukan cara untuk menembus formasi ini. Namun, sebelum menembus formasi, aku harus memastikan satu hal. Yang Chen menyipitkan matanya. Sesaat kemudian, dia berhenti di tempatnya, tiba-tiba berbalik, dan menghadapi sejumlah besar murid jenius sekte Kaisar Ming yang sedang mengejarnya. Hah! Para murid sekte luar Kaisar Ming tercengang. Melihat Yang Chen, yang tidak lagi melarikan diri, mereka tertawa, jadi, Yang Chen, apakah kau sudah menyerah? Menyerah adalah pilihan yang bijak. Hehe, lagi pula, kau akan mati cepat atau lambat. Kau tampaknya menyadari bahwa kau hanyalah seekor semut kecil di hadapan kami, sekte Kaisar Ming.
Karena kau seekor semut, bersiaplah untuk dihancurkan kapan saja. Aku tidak akan pernah memaafkan siapapun yang membuat adikku Wen Xi meneteskan air mata. Yang Chen mendengar ini dan mencibir. Sambil memegang tombak naga ungu terlarang, dia berkata dingin, apakah Sekte Kaisar Ming percaya bahwa hanya mengirim orang-orang ini saja sudah cukup untuk membunuhku, Yang Chen? Apa? Apa maksud Yang Chen? Apakah dia masih berpikir dia bisa lolos hari ini? Dia bahkan berpikir bahwa kita tidak memiliki cukup orang. Anak ini benar-benar tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Hahaha. Para murid Sekte Kaisar Ming merasa seolah-olah mereka baru saja mendengar lelucon yang menggelikan. Cukup bicara, bertindaklah, bunuh dia. Wen Xi memiliki firasat buruk, dan pada saat ini, dia menggertakkan giginya. Semua orang, siapapun yang dapat membantuku membalaskan dendam kakak Liu, aku pasti akan menyampaikan rasa terima kasihku. Setelah mendengar ucapan terima kasih Wen Xi dan melihat penampilannya yang anggun, para murid Sekte Kaisar Ming termotivasi dan kemudian menatap Yang Chen dengan ganas sebelum tiba-tiba menyerangnya. Rasa terima kasih Wen Xi berarti mereka akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk lebih dekat dengannya, dan akan ada lebih banyak peluang bagi wanita menawan ini untuk mengungkapkan perasaan terima kasihnya, bukan? Tetapi tepat pada saat para murid ini bertindak. Krekik, krekik. Kilat menyambar, dan ular-ular listrik terbang keluar saat Yang Chen langsung memperlihatkan jurus petir. Serangan yang dipenuhi kibawaan itu melesat, dan ular-ular listrik itu tampak seperti pedang tajam yang mematikan, menggigit menembus lapisan-lapisan pertahanan. Dalam sekejap, terdengar jeritan terus-menerus. Beberapa murid sekte luar dengan kultivasi seni bela diri rendah langsung jatuh ke tanah dan mati. Hanya mereka yang memiliki reaksi cepat dan kultivasi tinggi yang nyaris mampu menahan gaya petir Yang Chen. Apa? Apa ini? Melihat kilat ini, para murid sekte luar dari Sekte Kaisar Ming sangat terkejut. Mereka benar-benar ketakutan oleh gerakan Yang Chen yang menakjubkan. Melihat mayat-mayat di tanah, dari puluhan murid sekte luar, lebih dari 10 orang tewas dalam sekejap. Pemandangan ini bukanlah hal yang aneh bagi Yang Chen. Murid-murid sekte luar ini mungkin memiliki tingkat kultivasi seni bela diri yang cukup baik, tetapi sebagian besar dari mereka hanya berada di alam bela diri spiritual tingkat 5. Dengan kultivasinya saat ini, dia dapat dengan mudah menghadapi lawan di tingkat ke-6 alam bela diri spiritual. Terlebih lagi, gaya petirnya paling efektif untuk menyerang kelompok. Puluhan murid alam bela diri roh mungkin terlihat mengesankan, tetapi mereka tidak lebih dari sekumpulan orang. Namun, para anggota massa ini tidak menganggap diri mereka sebagai massa. Salah satu murid sekte Kaisar Ming berteriak, kau berani membunuh kami. Para murid sekte Kaisar Ming, kalian sedang mencari kematian. Oh, aku benar-benar ingin melihat bagaimana kau akan membunuhku hari ini. Yang Chen menyeringai dengan sudut mulutnya terangkat. Darah esensi beruang hitam gunung hitam muncul dari gerakan tangannya. Dalam sekejap, telapak tangan yang kosong berkumpul dan membentuk bayangan. Dia segera menyerang dengan telapak tangannya. Gemuruh. Kekuatan dahsyat itu menyebar keluar, menyebabkan para murid tingkat 4 dan 5 dari alam bela diri roh mundur satu demi satu, menderita kerugian yang signifikan. Terlalu kuat. Siapa yang menyangka bahwa seorang anak tingkat 4 alam bela diri roh bisa menghadapi begitu banyak murid sekte luar dalam sekejap mata. Selain itu, langkah lawan tampak seperti gunung yang tak tergoyahkan. Ini, Wen Xi berdiri di sana, matanya dipenuhi rasa takut. Dia tiba-tiba menyadari bahwa anak-anak kecil yang dibawanya itu bahkan tidak layak diperhatikan di depan Yang Chen. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Tiba-tiba, ekspresi wajah Wen Xi berubah, karena dia menyadari bahwa Yang Chen sebenarnya datang untuk membunuhnya. Hal ini membuat Wen Xi gemetar, cepat, hentikan dia, hentikan dia. Merasakan niat membunuh dari Yang Chen, bahkan dia, yang begitu naif, tahu bahwa Yang Chen telah mengincarnya. Bab 246. Setelah mendengar kata-kata Wen Xi, beberapa murid sekte luar yang berjiwa luhur dari Sekte Kaisar Ming maju untuk membantunya, berharap mendapatkan simpatinya. Namun, dalam sekejap, cahaya listrik menyambar, dan para murid yang ingin melindungi Wen Xi terlempar ke tanah, darah mengalir deras. Yang Chen, dengan memegang tombak naga ungu terlarang, dengan tenang berjalan menuju Wen Xi. Tak seorang pun berani menghentikannya. Siapapun yang menghalangi jalannya akan dibunuh tanpa ampun. Darah berceceran dengan liar, dan mayat-mayat tergeletak di jalan. Sambil berjalan, suara Yang Chen terdengar menakutkan, targetku hanya wanita ini, jika ada yang berani menghentikanku, bersiaplah untuk mati. Kata-katanya mengejutkan telinga mereka seperti guntur, dan para murid sekte Kaisar Ming yang tersisa merasa ngeri. Tidak ada seorang pun yang berani membantu Wen Xi lagi. Rasa takut menyebar di hati mereka, dan mereka kehilangan keberanian untuk bertindak. Melihat tak seorang pun mau membantunya, tubuh Wen Xi gemetar karena marah. Cepat, hentikan dia, kalian sampah tak berguna, siapapun yang menghentikannya, aku pasti akan berterima kasih padanya di masa depan. Jika dalam keadaan normal, janjinya untuk berterima kasih kepada mereka pasti akan menarik banyak murid sekte luar dari Sekte Kaisar Ming untuk membantu. Ada cukup banyak murid yang telah melewati usia 20 tahun, terjepit di tahap ketiga atau keempat alam bela diri roh, tanpa jalan untuk memasuki sekte dalam. Tentu saja, mereka mencari bantuan dari seorang gadis cantik dan berbakat seperti Wen Xi. Tidak diragukan lagi, Wen Xi adalah murid yang paling populer di antara sekte luar. Tapi tidak hari ini. Hanya karena janjinya untuk berterima kasih, haruskah mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuknya? Sungguh lelucon.
Apakah Wenzi melebih-lebihkan nilai rasa syukurnya? Wenzi jelas berpikir bahwa rasa terima kasihnya terlalu berharga. Melihat tidak ada yang membantunya, dia menghentakkan kakinya karena takut dan mencoba melarikan diri. Namun, dia jauh lebih lambat daripada Yang Chen. Hanya dalam sekejap, Yang Chen sudah berada tepat di depannya. Nona Wen, mengapa terburu-buru melarikan diri? Yang Chen tiba-tiba menghalangi jalan Wenzi, suaranya sedingin udara dari lemari es. Wenzi menggigil seluruh tubuhnya, matanya membelalak ketakutan saat melihat tubuh Yang Chen yang diselimuti embun beku. Yang Chen, aku tidak punya dendam padamu, kumohon. Kumohon jangan bunuh aku. Dia masih ingin hidup, ingin menjadi burung phoenix di langit, yang dikagumi oleh semua orang. Memang benar, tidak ada permusuhan di antara kita. Tapi aku penasaran, mengapa kau membunuh Liu Taixing? Yang Chen tiba-tiba bertanya. Wenzi terkejut, mulutnya ternganga dan tak bisa berkata-kata. Kau, bagaimana kau tahu? Tidak, kaulah yang membunuh Liu Taixing. Diam, teguran Yang Chen membuat Wenzi ketakutan, sehingga ia mundur beberapa langkah. Yang Chen menatap Wenzi dalam-dalam dan tiba-tiba tertawa. Dia bertanya-tanya siapa yang mencoba menjebaknya. Sekarang, dia akhirnya mengerti. Semua ini gara-gara Wenzi. Dalam pertanyaan mendadak tentang mengapa dia membunuh Liu Taixing, dia hanya sedang mengujinya. Dia tidak memiliki bukti untuk mendukung kecurigaannya. Kecurigaannya bermula dari kenyataan bahwa hubungan Wenzi dan Liu Taixing tidak harmonis. Bahkan, Liu Taixing pernah memarahinya karena kegagalannya yang sementara itu. Dengan kematian Liu Taixing, mengapa wanita ini meratapinya? Kesedihannya mengingatkan Yang Chen pada sebuah ungkapan, berduka seperti rubah atas kematian kelinci. Memang benar, tidak ada alasan bagi wanita ini untuk bertindak seperti itu. Melakukannya hanya. Hal itu semakin menimbulkan kecurigaan. Karena itu, Yang Chen merasa Wenzi menyembunyikan sesuatu. Saat ia memutuskan untuk menyelidikinya, ia menemukan jati dirinya yang sebenarnya. Ia kini hampir yakin bahwa orang yang membunuh Liu Taixing dan menjebaknya adalah wanita ini. Ia tidak tahu mengapa wanita itu membunuh Liu Taixing, tetapi ia tahu bahwa niat jahat wanita ini jauh melampaui imajinasinya. Memikirkan hal ini, Yang Chen menggenggam tombak naga ungu terlarang dan mengarahkannya ke Wenzi. Selamatkan dirimu dulu, aku akan datang mengambilnya cepat atau lambat. Setelah selesai berbicara, Yang Chen mencibir dan menghilang dalam sekejap. Ada alasan mengapa dia tidak membunuh Wenzi. Jika dia benar-benar membunuhnya, kebenaran tidak akan pernah terungkap. Meskipun dia tidak takut diburu oleh Sekte Kaisar Ming, dia tidak tahan terus-menerus diperlakukan tidak adil. Untuk mengungkap kebenaran, dia harus mulai dari Wenzi. Namun, dalam situasi saat ini, membuat Wenzi mengakui kebenaran jelas bukanlah hal yang mudah. Yang Chen meletakkan tangannya di belakang punggung, bahkan tidak melirik Wenzi, dan langsung menuju ke tepi formasi. Wenzi terkejut dan bermandikan keringat dingin, berdiri di sana seolah-olah dia sangat ketakutan. Formasi kecil ini ingin menjebakku, Yang Chen. Teriak Yang Chen, lalu dengan ganas menusukkan tombak naga ungu terlarang. Kekuatan petir langsung menyapu, dan dengan suara dentuman keras, formasi itu hancur, membuat lubang besar. Sesaat kemudian, suara Yang Chen bergema, saudara ular piton, tetua beruang 1 dan tetua beruang 2, ayo pergi. Mendengar itu, ular piton iblis dan saudara beruang hitam gunung hitam bergegas menuju Yang Chen. Dalam sekejap, mereka menghilang ke dalam ruang sungai mengalir 8 ujung tanpa jejak. Yang Chen tidak berniat untuk tinggal, dan karena dia tidak bisa menghadapi tetua Gu, dia juga tidak berencana untuk tinggal. Dalam sekejap, dia lolos dari formasi tersebut. Pemandangan ini membuat tetua Gu marah besar, dan dia berteriak, kalian mau lari kemana? Sesaat kemudian, tetua Gu mengejar Yang Chen. Wenzi masih berdiri di tempat semula, belum pulih dari keterkejutannya. Rasa takut menyelimutinya, dadanya naik turun, dan wajah cantiknya pucat pasi, seolah-olah dia baru saja kembali dari ambang kematian. Penampilannya yang berantakan dan berkeringat menarik perhatian para murid sekte luar dari Sekte Kaisar Ming. Satu demi satu, mereka datang untuk menghiburnya, sambil berkata, adik Wenzi, apakah kau baik-baik saja? Ya, adik junior, apa kamu baik-baik saja? Wenzi meraung, pergilah. Apakah para murid sekte luar ini mengira mereka bisa menyenangkan hatinya? Seharusnya mereka menjadi budaknya dan hanya bertugas menjilat jari kakinya. Seharusnya dia menjadi burung phoenix yang terbang tinggi di atas surga ke-9, tetapi bagaimana mungkin orang-orang ini tidak mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkannya barusan? Yang Chen berani membunuhnya dan mempermalukannya. Dia bisa membunuh orang seperti Yang Chen, mempermainkannya sesuka hatinya. Dia memiliki Sekte Kaisar Ming, Mo Sengyun, dan Sekte Taotu milik Mo Sengyun di belakangnya untuk bertindak sebagai perisai. Dia juga memiliki begitu banyak murid sekte luar di bawah komandonya, dia benar-benar tidak percaya dia tidak bisa membunuh Yang Chen. Pada saat yang sama, kekacauan terus berlanjut di dunia luar. Lihat, itu tetua diakon yang ditempatkan di kota Mo oleh Sekte Kaisar Ming. Siapa yang dia kejar? Dia seorang pemuda, aku tidak tahu masalah apa yang dia hadapi dengan Sekte Kaisar Ming. Seorang ahli alam bela diri Yuan setengah langkah. Saat mereka masih berada di dalam formasi, dunia luar tidak dapat melihat pergerakan atau pemandangan tersebut. Namun sekarang setelah Yang Chen menerobos formasi dan keluar, pemandangan itu terlihat jelas oleh semua orang. Hal ini juga sesuai dengan harapan Yang Chen.
Satu-satunya masalah adalah, di dalam formasi tersebut, beruang hitam gunung hitam dan ular piton iblisnya tidak akan terlihat oleh terlalu banyak orang, sehingga mereka dapat digunakan. Suasananya berbeda begitu mereka berada di luar. Awalnya dia mengira tetua Gu akan mencoba membunuhnya di dalam formasi, tetapi sekarang setelah dia berhasil melarikan diri, lelaki tua itu tetap tidak mau meninggalkannya sendirian. Hal ini membuat Yang Chen sangat kesal. Apakah mereka ingin membunuhnya? Bab 247. Dia dan Sekte Kaisar Ming telah sepenuhnya membentuk permusuhan. Yang Chen, dasar pencuri kecil, mau kabur kemana? Terima saja kematianmu dengan patuh. Tetua Gu meraung marah dan frustrasi, suaranya seperti guntur menggema di telinga, mengguncang kepala banyak pendekar bela diri dengan kultivasi bela diri rendah, menyebabkan gendang telinga mereka berdarah. Tetua Gu kini benar-benar putus asa. Di kota Mo, Sekte Kaisar Ming mereka tidak bisa sepenuhnya lepas kendali. Misalnya, barusan, ketika mereka mengepung Yang Chen melalui formasi, itu sudah merupakan otoritas terbesar yang bisa dia gunakan, jika tidak, akan sulit bagi istana penguasa kota Mo untuk menyelamatkan muka. Lagi pula, ini adalah kota tingkat pertama. Jika istana penguasa kota memerintahkan pengusiran para diakon titik pertemuan mereka di kota Mo, mereka hanya bisa menatap kosong, karena merekalah yang pertama kali bertindak tidak masuk akal. Namun, Yang Chen justru menggunakan beberapa binatang buas iblis itu untuk menjebaknya, dan dalam sekejap membunuh begitu banyak murid sekte luar dari Sekte Kaisar Ming. Dengan jumlah sebanyak itu, akan sulit baginya untuk mempertahankan posisinya sebagai tetua ketika ia kembali ke sekte dan melaporkannya, jadi bagaimana mungkin ia tidak marah. Selain binatang buas iblis di sekitar Yang Chen dan kekuatannya yang luar biasa, bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa anak ini memiliki harta karun yang aneh. Terutama kedua beruang hitam gunung hitam itu, yang jelas-jelas hanya memiliki kekuatan alam bela diri spiritual tingkat 5, jika digabungkan, kekuatan itu justru memaksa dia, seorang alam bela diri Yuan setengah langkah, untuk hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan balik, bagaimana mungkin mereka hanya binatang iblis biasa. Jika mereka ditangkap olehnya, pikiran serakah muncul di hati tetua Guts, dan dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa membunuh Yang Chen, hanya seorang pria kecil tingkat 4 alam bela diri roh. Lagi pula, dia mendapat dukungan dari Sekte Kaisar Ming, dan jika mereka menginginkan Yang Chen mati, apakah Yang Chen akan berani angkat bicara? Namun, semakin besar keinginannya untuk membunuh Yang Chen, semakin ia menyadari bahwa mengejar Yang Chen bukanlah hal yang mudah. Dalam ranah bela diri Yuan setengah langkahnya, dia hanya mampu mengalahkan Yang Chen dalam adu kecepatan dengan susah payah. Keunggulan kecil ini tidak cukup baginya untuk menyamai Yang Chen dalam sekejap. Hal ini membuat tetua Gu menggertakkan giginya karena marah, dan sesaat matanya memerah dan meraung, Yang Chen, dasar pencuri kecil, makan telapak tanganku. Dalam sekejap, ki sejatinya menyatu, dan hembusan angin di telapak tangannya berubah menjadi naga angin, meraung dan mengejar Yang Chen. Dia juga putus asa, sama sekali mengabaikan orang-orang yang tidak bersalah di sekitarnya. Benar saja, begitu telapak tangan itu dilontarkan, dalam sekejap, nyawa lebih dari selusin penonton hancur oleh naga angin, tanpa meninggalkan jejak sedikitpun. Naga angin itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti dan langsung menuju ke arah Yang Chen. Tidak bagus. Yang Chen mengerutkan kening, menyadari bahwa tetua Gu terpaksa bertindak. Melihat naga angin yang meraung datang, dia merasakan sensasi geli di kulit kepalanya. Dia sangat menyadari bahwa dengan gerakan-gerakannya, baik itu Black Mountain Dark Cloud Palm atau Thunder Rush, tidak akan mudah untuk menahan serangan ini. Tidak mungkin, kesenjangan dalam pengembangan seni bela diri terlalu besar. Satu-satunya pilihan yang dia miliki sekarang adalah bintang api misterius. Dengan menggunakan kemampuan melahap api bintang agung pada segala sesuatu, dibandingkan dengan serangan tetua Gu, mungkin tidak mustahil untuk melautkannya. Namun, begitu bintang api misterius terungkap, akan sulit baginya untuk tenang. Namun karena tidak punya pilihan lain, Yang Chen menguatkan hatinya dan siap mengungkapkan bintang api misterius itu. Namun, tepat ketika dia hendak menggunakan bintang api misterius, tiba-tiba sebuah kekuatan dahsyat menyapu, kekuatan ini langsung bertabrakan dengan naga angin yang dipanggil oleh tetua Gu, lalu naga angin itu, seperti telur yang terbentur batu, hancur lapis demi lapis, benar-benar larut oleh kekuatan dahsyat tersebut. Yang Chen merasakan beberapa kekuatan mencengangkan muncul di hadapannya. Hal ini membuat Yang Chen menghela napas lega, Guru Zhou, Anda akhirnya datang. Senyumnya agak getir. Pergerakan di dalam formasi itu tidak dapat dideteksi oleh orang lain, tetapi dengan indera tajam Guru Zhou dan yang lainnya, mereka masih dapat mendeteksi sedikit. Setelah lolos dari formasi tersebut, dia langsung menuju keluarga Zhou, berharap mereka dapat membantunya. Untungnya, keluarga Zhou dan yang lainnya tiba tepat waktu dan berhasil mengatasi naga angin tetua Gu pada saat yang paling kritis. Zhou Haoran memandang Yang Chen yang tidak terluka, lalu menghela napas lega. Kini putri kesayangannya masih membutuhkan Yang Chen, dan dia tidak ingin sesuatu terjadi pada Yang Chen. Namun, melihat tetua Gu, ekspresi Zhou Haoran agak canggung, dan dia berkata dingin, "Tetua Gu, apa maksudmu? Kota Mo bukanlah dunia sekte Kaisar Mingmu. Kau adalah tetua sekte luar Kaisar Ming. Apakah kau benar-benar telah bertindak begitu sembrono? Membunuh anggota keluarga Zhouku begitu saja di kota Mo, sepertinya aku harus pergi sendiri ke sekte dalam Kaisar Ming dan menyampaikan hal ini kepada pemimpin sektemu yang terhormat." Dengan tingkat kultivasi bela diri Zhou Haoran yang jauh lebih unggul daripada tetua Gu, Yang Chen memperkirakan bahwa Zhou Haoran mungkin berada di alam Yuan Wu tingkat keempat, atau bahkan tingkat kelima.
Dengan tingkat kultivasi bela diri seperti ini, Tetua Gu tidak berani berkonfrontasi dengannya. Namun, Tetua Gu dengan cepat berkata dengan suara rendah, "Tuan Zhou, Anda bertanya apa yang ingin saya lakukan?" "Saya ingin bertanya apa yang ingin Anda lakukan. Yang Chen ini telah membunuh murid-murid Sekte Kaisar Ming saya, dan sudah menjadi orang yang namanya disebut dan dikutuk mati oleh Tetua Qian dari Sekte Kaisar Ming saya. Baru saja, anak ini juga membantai tidak kurang dari 20 murid sekte luar dari Sekte Kaisar Ming saya dalam satu tarikan napas, jadi mengapa saya tidak ingin membunuhnya?" Mendengar itu, Zhou Haoran tanpa sadar menarik napas dingin. Jadi Yang Chen punya masa lalu seperti itu. Melihat ekspresi Tetua Gu, ia khawatir bahwa hal ini bukanlah bohong, dan ini membuat jantung Zhou Haoran berdebar kencang karena terkejut. Ini tidak mungkin. Keberanian Yang Chen benar-benar sebesar itu sampai berani membunuh murid-murid Sekte Kaisar Ming. Dan membunuh lebih dari 20 orang sekaligus. Dari mana datangnya iblis ini? Ketika menyangkut masalah sektarian, segalanya akan menjadi jauh lebih signifikan. Namun, setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Zhou Haoran tetap berbicara dengan dingin. "Tetua Gu, saya tidak ingin ikut campur dalam urusan Sekte Kaisar Ming Anda. Mengenai apakah Yang Chen telah membunuh murid-murid Sekte Anda atau tidak, itu bukanlah sesuatu yang dapat Anda, seorang Tetua Gu biasa, klarifikasi. Sekarang saya sudah tiba, bisakah Anda pergi, Tetua Gu?" "Jadi, kau berencana melindungi Yang Chen?" Tetua Gu tampak agak terkejut ketika melihat pemandangan itu dan berkata dengan ketus, "Tuan Zhou, sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Kapan giliranmu, seorang Tetua Gu biasa, untuk memberitahu aku apa yang harus kulakukan dalam urusanku?" Melihat sikap arogan Tetua Guts, Zhou Haoran berkata dingin, "Sekte Kaisar Mingmu sangat kuat, dan kami, keluarga Zhou, tidak mampu menyinggungnya, tetapi ini bukan waktunya bagi seorang tetua sekte luar biasa sepertimu untuk mengotori kepalaku. Jika kau tidak yakin, aku, Zhou Haoran, berdiri tepat di sini. Aku tidak tahu apakah kau punya nyali untuk menemaniku beberapa langkah." Mendengar itu, Tetua Gu bergidik, dan memikirkan kultivasi seni bela diri Zhou Haoran yang menakjubkan. Ia mengucapkan 3 kata bijak, "Bukit-bukit hijau tak pernah berubah, dan sungai-sungai hijau mengalir selamanya. Guru Zhou, kita lihat saja nanti." Setelah mengatakan itu, Tetua Gu mengibaskan lengan bajunya dan berbalik. Zhou Haoran tak kuasa menahan amarahnya. Beraninya seorang petarung tingkat setengah Yuan Realem berbicara seperti itu kepadanya. Namun, memikirkan Sekte Kaisar Ming yang diwakili oleh Tetua Gu, Zhou Haoran hanya bisa menghela napas menyesal dan menggelengkan kepalanya. Saat itu, Yang Chen menyatukan kedua tangannya, "Terima kasih, Guru Zhou, atas penyelamatan tepat waktu Anda." "Tak perlu berterima kasih, tapi katakan padaku, Yang Chen, temanku yang masih muda, apakah kau benar-benar telah menyinggung Sekte Kaisar Ming?" Zhou Haoran tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Bab 248. Yang Chen tersenyum tipis, "Benar, mengenai benar atau salahnya masalah ini, saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut." Tetua Zhou Yuan, yang berada di sampingnya, tak kuasa menahan tawa, meskipun dengan sedikit kepahitan yang dipaksakan dalam senyumnya. Tidak heran jika syarat awal Yang Chen hanyalah membawanya ke kompetisi seleksi jenius. Mereka mengira itu adalah tugas yang mudah. Namun, sekarang, jika dilihat sekilas, semuanya menjadi jauh dari sederhana. Yang Chen telah menyinggung Sekte Kaisar Ming, yang sepenuhnya mengubah konsepnya. Mereka menuju kota utama Beishan dengan beban yang berat di tangan mereka. Bukankah Sekte Kaisar Ming sudah cukup banyak melakukan kejahatan dengan menindas laki-laki dan perempuan? Zhou Haoran memandang sikap acuh tak acuh Yang Chen, agak terkejut, tetapi segera mendengus dingin, "Yang Chen, kau tidak perlu khawatir. Meskipun Sekte Kaisar Ming kuat, kota Mo ini bukanlah tempat yang bisa mereka kuasai dengan mudah. Tenang saja, selama kau tetap berada di keluarga Zhou kami, orang-orang dari Sekte Kaisar Ming tidak akan berani mengincarmu." "Terima kasih, Guru Zhou." Mendengar ini, Yang Chen menghela napas lega dalam hatinya. Bukankah ini yang dia inginkan setelah begitu banyak membantu keluarga Zhou? Jika tidak, sebagai individu yang sendirian saat ini, akan sulit baginya untuk mendapatkan keuntungan apapun dari Sekte Kaisar Ming. Namun, saat ini, dendam telah terbentuk. Kilatan dingin muncul di mata Yang Chen. Karena Sekte Kaisar Ming tidak menganggapnya serius, dan ingin membunuh serta menginjak-injaknya sesuka hati, dia harus membuat mereka tahu betapa kuatnya dia. Zhou Haoran merasa khawatir saat itu, ngomong-ngomong, "Temanku Yang Chen, penyakit putriku." Petik 2. "Jangan khawatir, aku janji dia akan sembuh sebelum kompetisi seleksi dimulai." Yang Chen tersenyum, karena tidak perlu lagi menyembunyikan apapun saat ini. Barulah saat itu Zhou Haoran merasa lega. Kesembuhan putrinya berdampak signifikan pada prospek masa depan keluarga Zhou. Dengan pemikiran itu, Zhou Haoran, dengan tangan di belakang punggung, berkata, "Baiklah, mari kita kembali." Sementara itu, Tetua Gu kembali ke formasi, melirik kondisi menyedihkan para murid yang telah dibawanya, dan merasakan kemarahan serta kebencian yang lebih besar. Ia sebenarnya tidak peduli dengan nyawa para murid ini, tetapi lebih peduli dengan posisinya saat ini, yang dapat memberinya banyak keuntungan. "Tetua Gu, apakah Yang Chen si pencuri kecil itu sudah mati?" Wenzi paling khawatir tentang masalah ini. Kematian Yang Chen akan sangat memengaruhi apakah kebenaran tentang pembunuhan Liu Taixing akan selamanya tetap tersembunyi. Tentu saja, dia ingin Yang Chen mati. Mengingat usia Tetua Gu, wajar jika dia tidak terlalu mementingkan penampilan Wenzi seperti anak muda lainnya.
Lagi pula, meskipun Wenzi cantik, dia tidak secantik yang terlihat. Dia sudah kesal, dan mendengar Wenzi mengungkit hal-hal ini membuatnya semakin jengkel, lalu membentak, tidak. Kenapa? Bagaimana ini bisa terjadi? Tetua Gu, kenapa kau tidak membunuh Yang Chen? Dia membunuh kakak senior Liu Taixing dan banyak murid sekte luar kita, pupil mata Wenzi menyempit, suaranya meninggi penuh celaan, dan niatnya sangat jelas. Apa? Wenzi, kapan giliranmu memberitahuku apa yang harus kulakukan? Teriak Tetua Gu tiba-tiba. Tubuh Wenzi yang rapuh bergetar, secercah kedengkian terpancar di matanya. Orang tua itu, yang hanya seorang tetua sekte luar, berani memarahinya seperti itu. Cepat atau lambat, dia akan menunjukkan kepadanya apa yang mampu dia lakukan. Tetua Gu tidak tahu apa yang ada di pikiran Wenzi, karena ia sepenuhnya sibuk memikirkan harta karun Yang Chen. Fakta bahwa pemuda itu bisa lolos dari kejarannya, meskipun dengan bantuan keluarga Zhou, sudah cukup untuk membuatnya iri. Bagaimana mungkin seorang pemuda alam bela diri roh yang biasa-biasa saja layak mendapatkan harta karun seperti itu? Laporkan masalah ini kepada Tetua Qian. Tetua Gu melambaikan tangannya, kilatan perhitungan terpancar di matanya. Seiring waktu berlalu, Yang Chen mulai merawat Zhou Yunxi di keluarga Zhou, memastikan dia akan pulih sepenuhnya sebelum kompetisi seleksi jenius dan membawa kejayaan bagi keluarga Zhou. Pada saat yang sama, ia tidak goyah dalam kultivasinya. Yang Chen merasa bahwa ia semakin dekat dengan alam bela diri spiritual tingkat 5, dan ia percaya bahwa tidak akan lama lagi sebelum ia berhasil naik tingkat. Begitu saja, 5 hari kemudian, keluarga Zhou, dengan persiapan matang, memulai perjalanan besar menuju kota utama Beishan. Keberangkatan keluarga Zhou tidak sama dengan rombongan keluarga Song. Sebagai perbandingan, keluarga Zhou memiliki banyak ahli. Khawatir akan kecelakaan dalam perjalanan ini, Zhou Haoran juga memanggil 2 ahli alam bela diri Yuan lainnya dari keluarga Zhou. Dengan sejumlah besar ahli alam bela diri Yuan setengah langkah yang menyertai mereka, susunan pasukan seperti itu akan mencegah pencuri gunung manapun untuk menargetkan keluarga Zhou. Yang Chen mampu mengapresiasi kekuatan sebenarnya dari keluarga Zhou, yang memerintah kota kelas 1. Ada lebih dari sekadar 1 atau 2 ahli domain bela diri dalam tim ini, dan dia merasa lebih tenang di antara para ahli ini. Saat ini, dia dan Zhou Haoran sedang duduk di dalam kereta. Zhou Haoran kini merasa segar dan ceria, tertawa terbahak-bahak, Yang Chen, aku benar-benar harus berterima kasih padamu karena telah menyelamatkan putriku tersayang kali ini. Sekarang dia sudah pulih, haha, dia bisa ikut serta dalam kompetisi seleksi jenius, dan itu semua berkatmu. Yang Chen menjawab dengan lembut, senior, Anda terlalu baik. Ngomong-ngomong, saya ingin tahu apakah Anda bisa memberitahu saya lebih banyak tentang kompetisi seleksi kota utama Beishan. Saya tidak tahu banyak tentang itu, jadi saya agak malu. Melihat Yang Chen akan berpartisipasi dalam kompetisi seleksi tetapi. Karena tidak tahu apa-apa tentang itu, Zhou Haoran merasa geli. Kau seharusnya tahu tahapan kompetisi seleksi ini, yang dibagi menjadi tahap kompetisi dasar, seleksi, dan babak gugur. Ya, saya sedikit tahu tentang itu, tetapi mengenai apa sebenarnya yang sedang dinilai, saya tidak tahu, kata Yang Chen. Mendengar itu, Zhou Haoran tak kuasa berkata, wajar kalau teman Yang Chen tidak tahu tentang hal-hal ini. Sebenarnya, aku juga tidak tahu semuanya. Namun, berdasarkan kompetisi seleksi sebelumnya, tahapan penilaian dasar seharusnya tidak banyak berubah. Biasanya, mereka menilai kekuatan serangan seorang jenius, kultivasi, fisik, dan kekuatan jiwanya. Setelah dinilai oleh penguji wasit, hanya mereka yang lulus penilaian dasar yang berhak mengikuti kompetisi seleksi. Namun, secara relatif, kompetisi dasar paling menekankan pada fisik, karena meskipun aspek lain kurang, selama nilai fisikmu cukup tinggi, kamu masih bisa menarik perhatian banyak sekte, bahkan jika kamu gagal lulus ujian keseluruhan. Zhou Haoran tertawa. Yang Chen, setelah mendengar itu, mengangguk diam-diam. Menguji kekuatan serangan dengan benda-benda seperti batu King Kong yang digunakan oleh Zhou Yunxi seharusnya menjadi bagian dari penilaian ini, sementara menguji kultivasi, fisik, dan kekuatan jiwa akan jauh lebih mudah dibandingkan dengan itu. Bab 249. Yang Chen merenung dengan saksama, lalu berkata, jadi, perekrutan para jenius di kota utama Beishan sangat komprehensif. Penilaian kompetisi dasar sangat luas sehingga mencakup segala hal mulai dari jiwa ilahi, konstitusi fisik, dan banyak lagi dengan ujian yang lengkap dan menyeluruh. Tentu saja, kota utama Beishan mendekati hal ini secara luas lagi pula, ada banyak jenius, beberapa dengan kultivasi seni bela diri yang lebih rendah tetapi memiliki fisik yang luar biasa atau yang tidak menerima pelatihan yang baik di usia muda, dan yang lain dengan jiwa ilahi yang kuat atau kekuatan besar bawaan. Zhou Haoran menggaruk dagunya, jadi, kompetisi dasar memiliki kemungkinan yang tak terbatas, dan banyak jenius pergi dengan gagasan untuk mencapai hasil yang menakjubkan. Bahkan jika mereka tidak bisa, bergabung dengan kekuatan atau sekte yang mereka sukai juga sangat baik. Selain itu, Yang Chen, teman mudaku, jika kau berpikir itu komprehensif, kau sangat salah. Yang Chen sedikit terkejut, apakah ada penilaian lain juga? Tentu saja, penilaian untuk kompetisi dasar sangat banyak. Yang saya sebutkan tadi dapat dikategorikan sebagai penilaian seniman bela diri, tetapi ada juga penilaian untuk alkemis dan ahli formasi, di antara yang lainnya. Selama Anda cukup luar biasa, sulit untuk diabaikan dalam kompetisi dasar ini. Zhou Haoran tertawa terbahak-bahak. Kini, ia menaruh harapan dan kepercayaan yang besar pada putrinya.
Jika putrinya mampu menarik perhatian sekte besar seperti Sekte Kaisar Ming, dan ditambah dengan pengaruh keluarga Zhou, bukankah keluarga Zhou akan memiliki kesempatan untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi di masa depan? Yang Chen tersenyum, teringat kata-kata Zhou Haoran, dan tanpa sadar berkata, Senior Zhou, bolehkah saya mendaftar untuk 2 penilaian sekaligus? Hah, Zhou Haoran sedikit terkejut, 2 penilaian. Tidak ada yang pernah memberlakukan batasan untuk itu. Bahkan, beberapa jenius kultivasi ganda seni bela diri dan alkimia telah melakukannya, tetapi mereka gagal mencapai hasil yang baik. Meskipun kultivasi ganda terdengar terpuji, banyak orang mencemoohnya karena dapat dianggap mengganggu bagi para praktisi seni bela diri. Sembari membicarakan hal ini, Zhou Haoran tampak berpikir, Yang Chen, temanku, apakah kau menanyakan ini karena kau ingin berpartisipasi dalam 2 penilaian? Yang Chen tersenyum tipis, aku punya ide itu, tapi aku tidak tahu apakah itu kesing. Memang, dia pernah berpikir begitu. Karena ia bertujuan untuk memberikan kesan yang luar biasa, tentu saja ia tidak akan menyia-nyiakan upaya apapun. Selain itu, karena alkimia termasuk dalam penilaian, hal itu mengingatkannya pada saat ia menggemparkan benua dengan keahlian alkimianya, rasa keagungan, kemajuan yang tak kenal lelah, dan gairah membara di dalam hatinya. Dalam kehidupan sebelumnya, ia telah mengalahkan banyak jenius di bidang alkimia. Dalam kehidupan ini, dia akan melakukan hal yang sama. Yang Chen, teman mudaku, kau juga bisa melakukan alkimia. Zhou Haoran terkejut. Tuan Zhou, karena saya seorang ahli pengobatan dan tidak masuk akal jika saya tidak tahu cara melakukan alkimia, kata Yang Chen sambil tersenyum. Barulah kemudian Zhou Haoran teringat akan identitas Yang Chen sebagai seorang ahli pengobatan dan ia terengah-engah kagum dan berkata, benar sekali. Yang Chen, mengikuti 2 penilaian memang menakjubkan, tetapi saya sarankan Anda fokus pada satu saja, atau Anda bisa dengan mudah menghadapi masalah lain. Senior, saya akan mempertimbangkan saran Anda, kata Yang Chen. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi setelah kompetisi dasar dan kompetisi seleksi? Kompetisi seleksi menjadi menarik. Ini juga babak yang paling banyak menyingkirkan para jenius, kata Zhou Haoran sambil tersenyum tipis. Umumnya, begitu kau lolos kompetisi seleksi, seburuk apapun penampilanmu, kau akan direkrut ke salah satu sekte besar. Alasannya adalah setiap kompetisi seleksi berbeda. Apa yang membedakan mereka? Tanya Yang Chen. Zhou Haoran dengan murah hati menjelaskan, dalam setiap kompetisi seleksi, kota utama Beishan mengerahkan upaya besar untuk menemukan alam rahasia bagi para jenius untuk berkompetisi. Setiap kompetisi memiliki alam rahasia yang berbeda. Selama Anda telah melewati kompetisi dasar, semua jenius akan ditempatkan di alam rahasia. Di alam rahasia, hidup dan mati tidak akan dipertanyakan oleh berbagai sekte besar. Mereka akan bertarung memperebutkan harta tanpa campur tangan. Selama syarat-syaratnya terpenuhi, segala cara diperbolehkan, yang berfungsi sebagai ujian penting bagi mentalitas dan kecerdasan sang jenius. Jika Anda hanya memiliki bakat tetapi tidak cukup kecerdasan dan pengalaman, wajar jika Anda gagal atau bahkan binasa. Babak ini adalah ujian komprehensif bagi seorang jenius. Zhou Haoran menghela napas, yang paling saya khawatirkan adalah putri saya mengalami masalah selama kompetisi seleksi, tetapi memang dia kurang berpengalaman. Saya percaya bahwa jika dia bisa lolos kompetisi seleksi, dia akan dapat belajar banyak. Yang Chen tahu bahwa kekhawatiran Zhou Haoran bukan tanpa alasan. Karakter dan kecerdasan Zhou Yunxi memang patut dikhawatirkan. Gadis itu murni dan polos, namun ia masih berperilaku seperti anak kecil yang belum dewasa. Dalam situasi kacau seperti itu, kecerdasan dan karakter memainkan peran penting. Zhou Haoran berpikir sejenak, lalu melambaikan tangannya, tidak apa-apa, jangan dipikirkan. Entah itu keberuntungan atau kemalangan, itu di luar kendali saya sebagai ayahnya, saya tidak bisa merawatnya selamanya. Pada akhirnya dia harus mandiri. Pemikiran guru Zhou memang benar, kata Yang Chen dengan lembut. Setelah menanyakan beberapa hal lagi kepada Zhou Haoran mengenai kompetisi seleksi jenius, Yang Chen bangkit dan pergi. Saat kembali ke keretanya, Yang Chen menarik napas dalam-dalam, berencana untuk menghabiskan perjalanan dengan sedikit berlatih kultivasi. Dia menyadari bahwa tidak akan kekurangan individu luar biasa yang berkumpul untuk kompetisi seleksi jenius, jadi dia tidak bisa menganggapnya enteng. Tepat ketika dia hendak berkultivasi, tiba-tiba, Rainbow menjulurkan kepalanya dari ruang sungai mengalir 8 ujung. Tuan muda, Rainbow tampak agak ragu-ragu. Yang Chen menatapnya dengan rasa ingin tahu dan bertanya, ada apa? Tuan muda, suku duyung kami telah memutuskan untuk menyerahkan seni rahasia kultivasi jiwa ilahi kami kepada Anda, kata Rainbow sambil mengerutkan bibir. Mendengar itu, wajah Yang Chen menunjukkan kegembiraan yang tak terbantahkan, tetapi segera dia bertanya, apa yang terjadi? Meskipun aku sangat menginginkan seni rahasia kultivasi jiwa ilahi, mengapa kau tiba-tiba membahas ini hari ini? Tuan muda, Anda rela membeli bahan-bahan untuk pil perpanjangan umur suku duyung kami dengan harga tinggi. Suku duyung kami sangat tersentuh. Terlebih lagi, Anda terpisah dari keluarga Zhou karena kami, menyebabkan masalah besar, namun Anda tidak pernah menyalahkan kami sedikitpun. Rainbow menundukkan kepalanya dan menghela napas ringan. Dia tahu betapa kayanya Yang Chen, dan 20.000 batu spiritual bukanlah jumlah yang kecil baginya. Namun Yang Chen tetap membelinya untuk suku duyung mereka tanpa ragu sedikitpun, yang merupakan sebuah kebaikan bagi mereka. Selain itu, Yang Chen diburu oleh Sekte Kaisar Ming terutama karena suku duyung mereka, dan dia tidak pernah menyalahkan mereka. Lagi pula, dia telah banyak berbuat untuk suku duyung mereka, yang mereka ketahui dan ingat.
Memikirkan hal ini, Rainbow dengan lembut berkata, "Sekarang, Tuan Muda, Anda berpartisipasi dalam kompetisi seleksi jenius, kekuatan jiwa ilahi mungkin akan memainkan peran penting." Yang Chen tersenyum ramah mendengar kata-katanya. Dia tahu bahwa hanya pada saat inilah, dendam dan kecurigaan antara dirinya dan suku Duyung akhirnya sirna. "Ya, kami adalah sebuah keluarga," Yang Chen tersenyum. Bab 250. Yang Chen selalu penasaran dengan metode klan Duyung dalam mengolah jiwa ilahi. Teknik rahasia untuk mengembangkan jiwa ilahi dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno. Pada era itu, manusia baru saja lahir dan tidak memiliki status di benua ini. Mereka berjuang melawan langit, bumi, dan berbagai makhluk raksasa yang mendiami daratan. Manusia begitu tidak berarti sehingga mereka seperti semut, terus-menerus menghadapi bahaya kepunahan. Meskipun di zaman kuno tidak kekurangan individu-individu jenius dan aneh yang mempelajari metode kultivasi binatang iblis dan menjadi ahli bela diri ulung, status umat manusia di benua itu masih agak kurang memadai. Pada saat itu, klan Duyung muncul. Melihat penderitaan manusia, klan Duyung memutuskan untuk membantu dengan mengajarkan mereka teknik pelarangan, metode pembentukan susunan, dan sebagainya, saling melengkapi kekuatan masing-masing. Mereka juga mempelajari alkimia dan keterampilan lain dari manusia dan secara bertahap mulai menerima perlindungan manusia. Dapat dikatakan bahwa manusia pada masa itu mencapai kejayaan sebagian besar berkat klan Duyung. Hubungan yang paling penting adalah pemberian teknik jiwa ilahi. Manusia purba tidak menyadari pentingnya lautan kesadaran, apalagi metode kultivasi jiwa ilahi. Klan Duyunglah yang mengajarkan hal-hal ini kepada manusia, dan barulah mereka memahami kekuatan jiwa ilahi. Secara bertahap, manusia bangkit menjadi ras utama di benua itu. Pada awalnya, hubungan antara manusia dan klan Duyung bersahabat, dan kedua ras tersebut sedekat keluarga. Mereka saling menikah, bekerja bersama, dan berperang melawan ras lain. Namun, seiring berjalannya waktu dan manusia mulai memperluas ambisi mereka, beberapa ahli bela diri manusia mendambakan warisan klan Putri Duyung yang luas. Mereka mulai menyakiti ras Putri Duyung, berharap untuk mengungkap misteri yang lebih besar lagi. Seiring waktu, hubungan antara klan Duyung dan manusia memburuk, dan klan Duyung kehilangan kepercayaan pada manusia, lalu kembali ke wilayah laut. Para Putri Duyung yang tetap tinggal di darat semakin berkurang, hampir punah karena ulah manusia yang menginginkan warisan mereka. Harus diakui bahwa manusia-manusia itu telah membuat pilihan yang salah. Akankah seekor kucing mengajarkan keterampilannya kepada harimau tanpa menyisakan beberapa kemampuan untuk dirinya sendiri? Manusia tidak pernah mempelajari teknik pamungkas yang sebenarnya dari klan Putri Duyung. Tentu saja, bukan suatu kebohongan bahwa ingatan yang diwariskan klan Duyung adalah harta karun. Seperti teknik kultivasi jiwa ilahi ini. Yang Chen meliriknya dan langsung terkejut. Mengendalikan api misterius adalah tugas yang paling menguras jiwa karena ia merupakan objek suci langit dan bumi. Ia tidak dapat dikendalikan hanya dengan ki sejati, karena dibutuhkan kekuatan jiwa ilahi untuk memanfaatkan potensi penuhnya. Namun, menggunakan kekuatan jiwa ilahi untuk mengendalikannya akan menghabiskan sejumlah besar kekuatan jiwa ilahi. "Tuan Muda, bagaimana?" tanya Kai Hong sambil tersenyum. Yang Chen merasa gembira, teknik kultivasi jiwa ilahi ini memang sangat mendalam. Jika aku mempraktikkannya, dalam waktu kurang dari setengah tahun, kultivasi jiwa ilahiku akan lebih dari 3 kali lipat dari rekan-rekanku di alam yang sama. Ini bahkan bukan batasnya. Jika dia menguasainya, ranah jiwa ilahinya bisa melampaui para ahli di ranah yang sama hingga 5 kali lipat atau bahkan lebih dari 10 kali lipat. Sayangnya, tidak banyak waktu tersisa sebelum kompetisi seleksi jenius. Aku hanya perlu mengejar ketertinggalan kultivasi jiwa ilahi sebanyak mungkin selama waktu ini. Yang Chen tersenyum. Kekuatan jiwa ilahinya sangat penting baginya. Klan Putri Duyung jelas merupakan hadiah yang tepat waktu, seperti mengirimkan arang di tengah salju. Yang Chen tahu bahwa kekuatan jiwa ilahinya serbaguna dan tidak hanya berguna saat bertarung melawan orang lain. Ada juga banyak aplikasi lain, seperti alkimia, dan pengendalian api bintang 1000 miliknya. Mengendalikan api misterius adalah tugas yang paling menguras jiwa karena ia merupakan objek suci langit dan bumi. Ia tidak dapat dikendalikan hanya dengan ki sejati, karena dibutuhkan kekuatan jiwa ilahi untuk memanfaatkan potensi penuhnya. Namun, menggunakan kekuatan jiwa ilahi untuk mengendalikannya akan menghabiskan sejumlah besar kekuatan jiwa ilahi. Tuan Muda, Anda tidak perlu khawatir. Klan Duyung kami memiliki beberapa metode rahasia yang dapat menyimpan sementara kekuatan jiwa ilahi kami di lautan kesadaran Anda. Ini dapat memperkuat jiwa ilahi Anda untuk sementara waktu, sehingga Anda tidak perlu khawatir tentang kultivasi jiwa ilahi Anda. Namun, metode ini tidak menyelesaikan masalah mendasar dan bukanlah solusi permanen, jelas Kai Hong. Mendengar itu, Yang Chen tercengang, teknik rahasia seperti itu benar-benar ada. Meskipun bukan solusi jangka panjang, ini jelas menyelesaikan masalah saat ini. Yang Chen menyeringai. Dengan teknik kultivasi jiwa ilahi rahasia yang diberikan oleh klan Duyung, Yang Chen dengan sepenuh hati mengabdikan dirinya pada kultivasi tertutup. Hari-hari berlalu, satu demi satu. Dalam sekejap mata, 10 hari telah berlalu. 10 hari kemudian, kota utama Gunung Utara. Menatap pemandangan megah di hadapannya, Yang Chen takjub sambil berdiri berdampingan dengan Zhou Haoran, Patriark Zhou. Kota di depan sana pastilah kota utama Gunung Utara, bukan? Hehe, tentu saja. Selain kota utama Gunung Utara, kota mana lagi yang bisa dibangun dengan kemegahan seperti ini? Zhou Haoran tersenyum tipis.
Yang Chen mendongak dan melihat bahwa tembok kota setidaknya setinggi beberapa puluh kaki, dan kota itu sendiri begitu luas sehingga bahkan kekuatan jiwa ilahi pun sulit untuk memahami sepenuhnya luasnya. Para penjaga yang melindungi tembok kota menunjukkan kedalaman fondasi kota utama Gunung Utara. Mereka yang menjaga tembok kota utama Gunung Utara semuanya berada di alam bela diri Yuan, yang tidak dapat dibandingkan dengan kota-kota lain. Para ahli di alam bela diri Yuan dianggap sebagai petarung kelas atas di tempat-tempat seperti kota Liao, jadi bagaimana mungkin mereka hanya sekadar penjaga gerbang. Reputasi North Mountain County sebagai kekuatan dominan bukanlah suatu exaggeration. Kita sudah sampai di kota utama Gunung Utara, hehe. Tuan muda Yang Chen, ayo kita pergi. Zhou Haoran tersenyum. Yang Chen mengangguk dan melihat sekeliling. Ada banyak keluarga lain seperti keluarga mereka yang berpartisipasi dalam kompetisi seleksi jenius. Setidaknya ada puluhan suku, masing-masing dengan para jenius dan anggota klan mereka sendiri, yang datang ke kota utama Gunung Utara. Tujuan mereka jelas. Selain itu, ada juga beberapa ahli bela diri yang berkumpul dalam kelompok bertiga atau berdua di luar kota. Berbagai kekuatan yang berkumpul di luar kota saja sudah menunjukkan skala dan kekuatan kota utama Gunung Utara. Dibandingkan dengan kekuatan-kekuatan ini, keluarga Zhou yang sudah kuat menjadi agak tidak berarti. Lihat, itu pasukan Sekte Xiang. Pasukan Sekte Xiang. Zhou Haoran melirik sekelompok orang yang terbang di atas kepalanya dan berhenti sejenak. Pasti ada setidaknya 1000 orang. Dengan skala sebesar itu, sepertinya Sekte Xiang telah membawa semua murid mereka yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi seleksi. Aku penasaran apakah Sekte Xiang akan meraih hasil yang baik tahun ini. Ketika Yang Chen mendengar nama Sekte Xiang, ekspresinya menegang, dan dia teringat pada saudara perempuannya, Yang Keidi. Dia segera mengirimkan penjelajahan jiwa ilahinya, mencoba melihat situasi di dalam Sekte Xiang. Namun, tepat ketika jiwa ilahinya mencoba menyelidiki, ia menemui hambatan yang tak terlihat dan tidak dapat mendeteksi apapun. Yang Chen tak kuasa menahan tawa. Sekte Xiang memang sangat teliti dalam melindungi para jenius mereka, bahkan mencegah eksplorasi jiwa ilahi.